Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik dan sukacita di malam hari ini. Menyembah di dalam roh dan kebenaran, itulah yang akan menjadi tema serial Syafaat Malam kita selama seminggu ke depan. Dan itu juga yang menjadi sebuah judul buku dari Pendeta Eka Dharma Putra yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Buku ini berisi mengenai kumpulan khotbah Pendeta Eka tentang beribadah dan bergereja yang secara kontekstual. Ada berbagai hal dalam pemikiran buku ini yang akan saya kupas dan juga bahas di dalam serial Syafaat Malam kita. Tentu saja, ketika buku ini ditulis dan diterbitkan, pandemi COVID-19 belum ada. Dan karenanya konteks di dalam tulisan buku ini bukan tentang COVID-19. Namun, dalam serial Syafaat Malam, kita akan membahas tentang ibadah yang kontekstual dengan pandemi COVID-19 ini, tentang berbagai hal yang kita jalankan biasanya di dalam ibadah-ibadah online kita di hari Minggu. Berbicara tentang ibadah minggu online, tentu sangat jauh berbeda dengan ibadah kita sebelum pandemi ada. Jika ibadah di gedung gereja, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Orang-orang yang sering beribadah bersama kita, bahkan orang-orang yang baru. Kita bisa berjumpa dengan banyak orang dan bertukar kabar dengan teman dan sahabat yang kita kenal. Ibadah minggu online kita ikuti melalui layar kaca kita. Maka yang bisa kita lihat hanyalah mereka yang melayani di dalam ibadah online itu dan kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Di ibadah kita di gedung gereja secara onsite, maka kita tentu bisa merasakan suasana ibadah itu bersama-sama. Misalkan ketika bernyanyi. Ketika bernyanyi kita bisa mendengarkan suara pemimpin, musik yang bernyanyi, dan juga semua orang-orang yang bernyanyi di kanan, kiri, depan, belakang kita. Dan begitu juga ketika kita ikut bernyanyi, kita mendengar suara kita menggema bersama-sama dengan banyak orang. Ada suara-suara yang terdengar dengan merdu, namun mungkin juga ada suara-suara fales. Nah, ibadah secara online yang kita dengarkan adalah pemimpin pujian melalui layar. Dan kita ikut bernyanyi atau bersama dengan keluarga kita yang tentu suasananya sangat jauh berbeda dengan bernyanyi di gedung ibadah. Ibadah online juga menjadi semakin cair, bukan? Jika ibadah onsite itu kita ikuti ada jamnya 6.30, jam 9, jam 5, lalu kita bisa pilih di salah satu jam itu untuk ibadah onsite di gedung gereja. Ibadah online itu waktunya sangat cair. Sekalipun link dikirimkan untuk ibadah jam 9 pagi, kita masih bisa mengikutinya sore atau bahkan beribadah di malam hari ketika kita membuka link tersebut untuk beribadah minggu. Dan ada banyak hal yang masih terus menjadi perubahan atau juga suasana yang membuat kita beribadah secara online pada saat ini. Menjadi doa-doa kita bersama bahwa suasana ini bisa segera teratasi, vaksin segera ada, dan kita semua terlindungi dari virus COVID-19 sehingga kita dapat beribadah onsite kembali di gedung gereja. Itu harapan kita. Namun, mari tetap berharap dan sementara itu kita juga tetap menjalankan ibadah-ibadah kita saat ini sekalipun belum secara langsung bertemu dengan saudara-saudari kita onsite di gedung gereja. Ibadah online tentu memiliki banyak kekurangan. Ibadah online tentu tidak ideal. Ibadah online tentu sulit untuk membuat kita merasa betul-betul beribadah. Namun, ibadah online adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap menjalankan ibadah-ibadah minggu kita dengan baik. Ibadah online
tetap adalah sebuah panggilan bagi kita untuk bersyukur dan mengingat Tuhan di hari Minggu. Ibadah online tetap adalah sebuah pelayanan yang dilakukan oleh banyak orang untuk membuat ibadah tersebut kemudian menjumpai setiap kita. Oleh karena itu, mari kita mengingat apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesuslah yang mengatakan kalimat ini, bahwa Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembahnya haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahwa ketika kita menjalankan ibadah kita secara online, mari kita menjalankan ibadah itu dengan meyakini dan menghayati bahwa bahwa Roh Kudus ada dan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Ibadah online bukanlah sekedar ketika kita menonton sebuah tayangan yang dilakukan oleh para petugas ibadah. Ibadah online bukanlah sekedar sajian dari mereka yang bernyanyi atau berkhotbah, melainkan ibadah online adalah sebuah panggilan Allah bagi kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, mari kita memiliki sikap yang benar di dalam menjalankan ibadah minggu kita. Bersukacita untuk mengikuti ibadah, mengikuti semua hal yang dilakukan dari awal prosesi sampai berkat di akhir, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah-ibadah minggu online kita. Dan itulah yang akan kita bahas dalam serial Syafaat Malam kita selama seminggu ke depan, bagaimana kita kembali menghayati ibadah minggu online kita menjadi ibadah yang membuat kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap tim-tim digital di gereja kita di GKI Gading Indah, bahkan di banyak gereja lain yang tidak mudah untuk mengatur waktu mereka, mengatur tenaga mereka untuk menjalankan semua proses pelayanan-pelayanan online. Dan tim-tim digital di gereja saat ini, mereka adalah pelayan-pelayan garda terdepan untuk membuat kita tetap dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa untuk setiap tim digital di gereja kita, agar Tuhan terus memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, dan menolong mereka terus melayani dengan sukacita. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk para penatua, pendeta, pemusik, setiap pelayan-pelayan ibadah online dalam melakukan rekaman-rekaman, persiapan-persiapan, agar segalanya menjadi baik adanya, dan kiranya dalam pelayanan itu mereka merasakan sukacita, dan Tuhan kiranya melindungi setiap mereka. Kita doakan. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sulit untuk memperoleh akses ibadah, baik karena jaringan, karena device atau handphone yang mereka punya sulit untuk dipakai, atau juga karena berbagai suasana di rumah yang tak memungkinkan untuk ibadah. Kita doakan agar kiranya setiap mereka tetap merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan, dan ada cara bagi mereka untuk tetap beribadah secara online. Kita doakan.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami Tuhan kepadamu karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, pandemi COVID ini masih membuat kami menjalankan ibadah demi ibadah secara online. Tak mudah bagi kami untuk mengikuti suasana ibadah secara online ya Tuhan. Namun biarlah kami tetap mengingat, menghayati, dan menyembah Engkau di dalam setiap ibadah demi ibadah yang kami jalani. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa setiap ibadah minggu yang disiapkan oleh setiap tim digital, oleh setiap pelayan Tuhan, segalanya menjadi cara Tuhan untuk berbicara bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus menyertai setiap kehidupan kami Tuhan, dalam hari kesehari, dalam semua hal yang kami lakukan, dalam semua hal yang kami pikirkan, semua hal yang kami harapkan. Tuhan, biarlah kiranya kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang terus kami peroleh. Tuhan, biarlah kami juga dapat terus saling menguatkan dan mendukung satu dengan yang lain di dalam masa-masa ini, sehingga kami dapat menjadi satu persekutuan yang kokoh di dalam Tuhan dengan saudara-saudari kami ketika kami saling memperhatikan dan saling menjaga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat meneruskan kehidupan kita di malam hari ini dan juga di esok hari bersama dengan kasih sayang Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.